Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Chuo-san di Pejambon, Jakarta, yang sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Ketua BPUPKI yang ditunjuk oleh Jepang adalah Dr. Rajiman Wadjodiningrat. Wakilnya adalah Ichiban Ashe, yang merupakan orang Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang hampir mewakili seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sekarang saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia. Supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya, barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Izin Tuan Rajiman. Silakan. Saya mempunyai usul tentang apa yang akan dijadikan sebagai dasar Indonesia yang merdeka. Izin Tuan Rajiman. Silakan. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Izin. Saya juga ingin mengusulkan dasar asas negara tersebut. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkan, tetapi harap bergantian. Untuk itu saya urutkan mulai Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, selanjutnya Insinyur Soekarno. Pertama-tama mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kepada Tuan Rajiman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan usulan saya mengenai dasar Indonesia merdeka. Saya akan menyampaikan apa yang saya usulkan mengenai dasar Indonesia tersebut. Adapun yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah pri kesejahteraan sosial. Mengenai dasar negara yang saya usulkan tersebut, saya memberi nama, asas, dan dasar kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usul yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tuan Rajiman. Terima kasih. Pemikiran bagus, Saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda kami pertimbangkan, namun kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan pada tanggal 31 Mei 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang kedua BPUPKI. Saya buka dan mari kita dengarkan usulan yang disampaikan kepada Dr. Supomo. Kepada beliau saya persilahkan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Rajiman selaku Ketua BPU PKI beserta anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat saya yang berupa penjelasan tentang masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian usulan saya mengenai dasar negara dan saya mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat memotivasi dari Dr. Supomo. Kita tunggu dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok. Dan usulan ini akan dipertimbangkan BPU PKI yang lainnya. Dan sidang BPU PKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengungkapkan pemikiran saya mengenai atas dasar negara. Mohon didengarkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau nasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan atas dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kalimat dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia dengan kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang bagus dari Insinyur Soekarno. Para hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPU PKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan oleh para anggota BPU PKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan sebuah rapat yang dimana rapat ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide rumus dasar negara kita. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya rapat pada hari ini. Bung, apabila ingin berpendapat, dipersilahkan. Saya Bu, silakan. Menurut saya, pada sila pertama, saya menyarankan memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya sebagai sila pertama. Bu, sepertinya jika masukkan syariat Islam ke dalam dasar negara kita akan terlihat egois karena Indonesia memiliki banyak agama. Tapi Bung, ada sebenarnya kata Bung Subagio. Karena menurut saya syariat Islam adalah hal yang tepat untuk membangun Indonesia. Bukankah terkesan sombong? Mengapa hanya syariat Islam saja? Memang seperti yang dikatakan Bu Suparjo, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankan, hanya orang yang tertentu saja. Ini adalah hal pentingnya. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa Bu, Indonesia sangat beragam, apalagi pada agama. Lalu bagaimana menurut Bung? Apakah ada cara lain selain syariat Islam? Astagfirullah, tolong tahan. Kita tidak dapat seperti ini saudara sekalian. Tenang Bung, jika kita terbawa emosi, maka kita tidak akan mendapatkan hasil dari rapat ini. Saya sependapat dengan saudara Subarjo, dan saya juga menyarankan sila kedua sebaiknya kita harus memasukkan asas kemanusiaan. Terlalu cepat Bung. Apa sebaiknya persatuan dibutuhkan juga? Sebaiknya persatuanlah yang menjadi sila kedua. Tidak Bung, kemanusiaan juga penting untuk bangsa kita. Ya, kemanusiaan lebih penting Bung. Baiklah Bung, saudara-saudara sekalian, kita akan menyetujui asas kemanusiaan akan menjadi yang kedua. Bung, menurut saya selanjutnya adalah asas persatuanlah yang cocok untuk menjadi sila ketiga. Ya Bung, saya setuju. Saya juga setuju Bu.
Saya setuju. Ya Bung, saya setuju untuk menjadikan persatuan menjadi sila ketiga. Dengan begitu, setelah kita mengumpulkan seluruh sila-sila yang kita kumpulkan tadi, saya akan menamakannya dengan Piagam Jakarta yang akan saya bacakan pada siang BPUPKI. Selanjutnya dengan begitu rapat pada hari ini 22 Juni akan saya tutup. Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dan kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu rumusan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia 9, Haji Soekarno, Haji Ahmad Soebarjo, Haji Abdul Kahar Musakir, Alex Adris Marimis, Adi Kusno, Sukrosio, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin.